Sebelum dimulai, Mimin mau ngasih tahu bahwa dalam video ini ada 2 poin penting dari 2 pembahasan mengenai kisah dan keilmuan dari Sunan Kalijaga. Karena durasi videonya dirasa sangat dikit dan dapat mengurangi AdSense, akhirnya Mimin rangkum jadi 2 saja ya. So, enjoy dan selamat menonton. Semua umat Islam pasti memiliki keinginan untuk berkunjung ke rumah Allah atau Baitullah Ka'bah di Mekah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni haji. Berkunjung ke kuburan Rasulullah di Madinah dan napak tilas di situs-situs bersejarah Islam lainnya. Semua umat Islam berharap bisa datang ke sana, tidak terkecuali dengan Sunan Kalijaga atau Raden Said. Sunan Kalijaga merupakan salah seorang anggota Wali Songo, sekumpulan alim ulama yang berhasil mengislamkan masyarakat Nusantara, utamanya di Pulau Jawa. Dikisahkan di suatu ketika, Sunan Kalijaga berada di Malaka. Ia memiliki kehendak untuk menjalankan ibadah haji. Namun siapa sangka, seorang ulama senior pada saat itu, yakni Maulana Maghribi, meminta Sunan Kalijaga untuk kembali ke Jawa. Beliau tidak memperkenankannya untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Larangan Maulana Maghribi terhadap Sunan Kalijaga tersebut bukan tanpa dasar. Maulana Maghribi beralasan, jika Sunan Kalijaga tetap pergi haji, maka masyarakat Jawa akan keluar Islam atau kembali kafir, karena pada saat itu kerajaan Demak masih dalam transisi. Runtuhnya kerajaan Majapahit menyebabkan kekacauan dan kerusuhan di mana-mana. Lebih dari itu, Maulana Maghribi juga berkata kepada Sunan Kalijaga, kalau Mekah atau rumah Allah yang asli itu ada di dalam diri sendiri, sementara Baitullah atau Ka'bah yang ada di Mekah itu hanyalah batu peninggalan Nabi Ibrahim. Dengan demikian, ibadah haji bukan hanya sekedar perjalanan fisik ke Mekah. Akan tetapi, ibadah haji adalah ibadah metafisik atau spiritual. Seseorang akan sampai di Mekah yang sejati manakala mereka sanggup menjalani kematian dalam kehidupan, atau dalam ilmu Jawa, mati sajroning urip, dan bisa membebaskan diri dari belenggu hawa nafsu. Demikian kisah dalam Suluk Wijil yang diceritakan buku Sunan Kalijaga, Mistik dan Ma'rifat. Versi lain dikisahkan bahwa yang melarang Sunan Kalijaga berhaji adalah Nabi Khidir alaihi salam. Ketika Sunan Kalijaga berada di tengah laut dalam sebuah perjalanan menuju Mekah, tiba-tiba Nabi Khidir alaihi salam menghentikannya. Segera saja Nabi Khidir alaihissalam memberikan nasihat kepada Sunan Kalijaga agar tidak usah melanjutkan perjalanannya ke Mekah jika tidak mengetahui apa yang akan dilaksanakan selama tinggal di sana. Cerita ini terekam dalam Suluk Linglung. Kisah Sunan Kalijaga tersebut memberikan banyak pengajaran bagi kita. Salah satunya adalah lebih memprioritaskan problematika umat. Sunan Kalijaga dilarang berhaji karena pada saat itu iman masyarakat Jawa yang menjadi medan dakwah Sunan Kalijaga masih sangat rapuh. Sementara kalau kita lihat hari ini, persoalan umat tidak ada pada ranah iman lagi, tapi kemiskinan, kebodohan, pengangguran, dan lain sebagainya. Sesuatu yang tidak benar jika ada seseorang yang sering menunaikan ibadah haji dan umroh di Mekah, sementara umatnya, tetangganya, dan saudaranya masih dalam keadaan yang memprihatinkan. Bukankah ada banyak cerita yang mengisahkan bahwa seseorang mendapat status haji mabrur meski tidak menjalankan ibadah haji di Mekah? Ada hadis Nabi yang juga menceritakan hal itu. Dikisahkan bahwa usai menunaikan haji, para sahabat mendatangi Nabi SAW. Mereka bertanya perihal siapa yang hajinya mabrur. Nabi Muhammad SAW menjawab,
bahwa yang hajinya mabrur adalah si Fulan. Mendengar nama sahabat yang disebut Nabi Muhammad SAW tersebut, para sahabat jadi terheran-heran. Mengapa? Karena si Fulan yang disebut Nabi tersebut tidak jadi menunaikan ibadah haji. Malah si Fulan menggunakan uang yang disiapkan untuk bekal haji itu untuk menolong tetangganya yang sedang sakit. Dalam konsep tauhid Islam khas orang Jawa, dikenal istilah sangkang paraning dumadi. Konsep ini berkaitan dengan kesatuan asal dan tujuan penciptaan manusia dan alam semesta, yang hulu dan muaranya adalah Tuhan. Sangkang paraning dumadi menjelaskan bahwa semuanya berasal dari Adi Kodrati, yaitu Tuhan. Kata Ki Teguh Slamet Wahyudi pada Gema Ramadan ngaji Suluk-Suluk Sunan Kalijaga di Sanggar Suluk Nusantara, Perumahan Depok Mulia 1. Dalam pemahaman orang Jawa, sangkan paraning dumadi terkait dengan 3 hal, yakni asal alam semesta, tujuan manusia, dan penciptaan manusia. Ketiganya tergambar pada serat Kawedar karangan Sunan Kalijaga. Meski tidak secara eksplisit dan tidak terlalu banyak tujuan hidup dijelaskan, pada bait 10 disebutkan anak kidung reketi hartati, sapa weruh reke araning wang, duk ingsun ana ing ngare, miwah duk aneng gunung, Ki Samurtra lan Ki Samurti, ngalih haran ping 3, arta daya ingsun araning duk jejaka, Ki Hartati mengko aring sun ngalih, sapa weruh araning wang. Ada kidung bernama Hartati. Siapa yang tahu itu adalah namaku tatkala aku masih tinggal di Ngarai, dan ketika tinggal di gunung. Ki Samurtra dan Ki Samurtri berganti nama 3 kali. Aku adalah Arta Daya, namaku tatkala masih perjaka. Kelak namaku berganti Ki Hartati. Siapa yang tahu namaku? Bait 10 tersebut dimaknai sebagai ilustrasi hubungan Tuhan dan manusia saat masih dalam ruh. Ruh manusia yang berasal dari ruh ilahi ini memiliki kekuatan arta daya, kebijaksanaan batin, dan welas asih yang kemudian berada di rahim seorang ibu. Lalu pada bait 11 diungkapkan, sapa weruh tembang tepus kaki, sasat weruh reke arta daya, tunggal pancer ing uripe, sapa weruh ing panuju, sasat sugih pagere wesi, rineksa wong sajagat, kang angin dung iku, lamun dipun palena, kidung iku den tutuk podo sawengi, adoh panggela Allah. Siapa yang tahu bunga tepus tentu tahu yang dimaksud dengan arta daya yang menyatu dengan kehidupannya. Siapa yang tahu tujuan hidup berarti kaya dan dipagari besi, dijaga orang sejagat yang melantunkan kidung itu. Bila dibaca, dilafalkan dalam semalam, jauh dari perbuatan buruk. Bait 11 berisi ajaran kepada manusia untuk memahami diri dan tujuan hidupnya. Kekuatan arta daya yang dimiliki manusia mendorong tepo seliro atau toleransi. Manusia yang tahu perjalanan hidupnya akan dilindungi oleh Tuhan, seperti halnya rumah yang dipagari oleh besi. Di dalam kidung ini disebutkan keutamaan. Jika manusia mengenali jati diri, akan mencapai keinginan seperti disayang oleh Tuhan. Digambarkan dengan kehidupan seperti rumah yang berpagar besi. Pada zaman itu, rumah berpagar besi adalah rumah keturunan bangsawan. Papar Ki Teguh, ia mencermati manusia terdiri dari aspek jasmani dan rohani. Tubuh yang meninggal akan hancur.
adapun jiwa akan kembali kepada Sang Pencipta. Di dalam Al-Quran disebutkan manusia tercipta dari saripati tanah. Ketika kita makan, minum dari hasil bumi, kita paham maknanya. Air itu akan menjadi komposisi sel telur yang menyatu dengan proses perkembangan bayi di dalam rahim. Ini menjadi kata kunci dalam sangkang paraning dumadi. Maka itu dapat menggambarkan asal-usul dan tujuan hidup manusia, yaitu Tuhan, urainya. Agar dapat kembali kepada Tuhan sebagaimana fitrahnya, manusia harus mengendalikan nafsu dengan menempa diri seperti berpuasa. Lelaku ini dijalankan untuk menempa rohani agar nafsu badani tidak dominan. Suluk Kawedar Sunan Kalijaga terdiri dari 46 bait. Suluk ini dinyanyikan dengan tembang atau nada dangdang gula, salah satu tembang yang tercatat dalam sastra Jawa. Demikian kisah Sunan Kalijaga yang gagal menunaikan ibadah haji dikarenakan kondisi umat muslim di Pulau Jawa masih belum benar stabil dan keilmuannya mengenai sangkang paraning dumadi. Semoga dari kisah dan keilmuannya kita bisa mengambil hikmah dan mempelajarinya dalam kehidupan sehari-hari. Mimin minta maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Mimin undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.